kan ada tagline, setiap pemimpin ada era dan setiap era ada pemimpin. Tapi di era Presiden ke-7, begitu banyaknya legacy fundamental yang beliau bikin, dan ini menjadi pembuktian bahwa konsep keberlanjutan itu menjadi satu hal, satu keniscayaan yang mesti dibuktikan. Nah, kunjungan beliau ke daerah, ke Lampung terutama, ini perdana Bang. Kita berharap beliau dapat menyambangi atau mengabulkan permintaan saudara-saudara kita yang ada di 38 provinsi untuk hadir, ditemui langsung, bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam rangka memberikan penguatan, memberikan pencerahan kepada masyarakat bahwa pembangunan berkelanjutan itu adalah keniscayaan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dan wakil beliau Mas Gibran. Ini adalah satu kelanjutan yang tidak dipisahkan. Nah, ini kan merupakan pondasi yang kemudian dilanjutkan oleh Pak Prabowo untuk bagaimana melanjutkan ini supaya ini menjadi kekuatan nasional kita. Ya, kemudian untuk memperkuat rajutan kebangsaan kita, ya dari Aceh sampai Papua misalnya. Miangas. Rote gitu. Rote. Jadi ini bukan main-main, ini kerja besar. Orang berpikir kita ini negara kecil. Kita ini negara besar. Iya Bang. Ya, negara yang memang tidak mudah untuk membangun negara keluasan laut dan darat seperti ini. Yang ini perlu memang satu visi yang serius, misi juga yang serius untuk membangun Indonesia ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam juga untuk seluruh para penonton Unpacking Indonesia dimanapun berada. Salam buat Mr. Bung Bro Darmizal. Ini dikenal sebagai... Siap, abangku. Sebagai politisi Partai Demokrat yang mengusung SBY menjadi presiden, kemudian berlanjut mengusung Prabowo, Hatta juga menjadi presiden, wakil presiden, ya, yang sebenarnya kalau di dalam politik sudah bergelimang ke sana kemari ini. Sekarang sebagai masih ketua umum Rejo, relawan Jokowi untuk Prabowo Gibran. Iya, Bang. Dan juga ketua harian Gentara Gerakan Nusantara, relawan juga di bawah kepemimpinan Bang Zul. Dan itu adalah ormas relawan untuk Prabowo Gibran, ya kan gitu. Jadi kalau kita lihat Bung Darmizal sebenarnya dalam dunia politik udah nggak bisa, nggak perlu ditanya lagi dan tidak perlu diragukan lagi. Nah, kita ini mau ngomong-ngomong santai aja, ya Bang, karena yang masih hot itu kan kunjungan Pak Jokowi ke Lampung. Iya. Dan kemudian mungkin ada ke beberapa daerah lain. Ya, kunjungan Pak Jokowi ini kunjungan kerakyatan. Iya Bang. Ya, harus dibedakan kunjungan kebangsaan. Kalau kunjungan kebangsaan itu kan harusnya presiden. Silaturahmi kerakyatan. Kalau Pak Jokowi kan bukan presiden lagi. Oleh karena itu kunjungannya silaturahmi kerakyatan. Kerakyatan. Ya. Siap. Kerinduan, menjawab kerinduan kan gitu. Iya. Nah,
Bung Darmizal, ini pasti banyak sekali orang bertanya-tanya. Apa sih maksudnya tujuan Pak Jokowi turun-turun nih kan? Nah, keraguan satu terjawab, yaitu ingin membesarkan PSI, Partai Solidaritas Indonesia. Nah, buktinya Pak Jokowi menggunakan topi PSI dan kemudian baju PSI yang simbol gajah. Kan gitu. Iya Bang. Nah, tentu orang mau tahu lagi target-target selanjutnya ini apa. Saya persilahkan Bung Darmizal untuk menjelaskan. Baik, terima kasih abangku. Bang Zul ini tokoh lintas zaman yang sangat saya dan pasti banyak yang lainnya menghormati dan bangga dengan abang. Pasti Bang. Beliau ini patron sekaligus inspirasi bagi saya dan kawan-kawan. Ini luar biasa. Bagaimana abang berkarya gitu ya melalui berbagai kegiatan sosial politik. Mulai dari HMI, Kahmi, mendirikan partai bersama Abang Taufik Kemas, yaitu partai lambang banteng muncung putih itu. Kemudian mendirikan Ormas Nasdem dan berdirinya Partai Nasdem. Hari ini abang adalah pendiri dari Gerakan Nusantara. Salam Nusantara. Salam. Iya Bang, sebagaimana yang sudah kita amplifikasi pasca mendampingi abang berkunjung di kediaman Bapak Jokowi dalam beberapa kali. Terakhir kita berkunjung tanggal 3 Juni, ya Bang. Dan bagaimana mengemas untuk menjawab undangan masyarakat yang begitu banyak atas beliau. Undangan lepas kerinduan Bang. Karena masyarakat yang datang silih berganti dan bergelombang ke kediaman Pak Jokowi bukan hanya sekedar berfoto dan bersalaman ternyata Bang. Tapi kita lihat juga datang meminta kehadiran Pak Jokowi untuk berkunjung di tempat mereka masing-masing. Tujuannya adalah, kalau kita lihat Bang ya, memperlihatkan dan Pak Jokowi diminta untuk merasakan kembali, karena kemungkinan ketika Pak Jokowi sudah meletakkan satu pembangunan infrastruktur yang begitu masif di suatu tempat, kita bisa melihat bagaimana jalan desa di perintah beliau, bupati, wali kota, gubernur membangun jalan desa, membangun jalan kelas 2 di kabupaten kota, membangun jalan di provinsi, dan membangun jalan tol serta jalan nasional. Lampung adalah salah satu sejarah legasi beliau yang sukses untuk pertama kali dibangunnya jalan tol Trans Sumatera. Ya. Ini kan suatu catatan yang luar biasa bagi masyarakat Lampung Bang. Kita lihat bagaimana beliau dengan mobil Mercedes RI1 masuk melintasi jalan di Lampung itu. Ya. Di mana mobil presiden saja mengalami kesulitan beserta rombongan masuk Bang. Dan sekarang kita lihat bagaimana antusiasme masyarakat menyambut beliau. Bahkan bukan hanya itu, 5 kerajaan adat yang ada di Lampung justru menetapkan beliau, mengangkat beliau sebagai pimpinan adat dengan gelar yang sangat terhormat Bang. Nah inilah sebagai pembuktian bahwa Pak Jokowi berkunjung itu dalam konteks silaturahmi kerakyatan untuk menjawab undangan rakyat yang langsung datang di kediaman beliau di Sumber Solo
agar beliau datang dan bertemu di kampung masyarakat yang mengunjungi beliau itu. Ini hal yang luar biasa. Kabarnya kan ada 3 kabupaten yang dikunjungi ya. 3 kabupaten, 1 kota Bang. Dan banyak lagi yang harus beliau datangi sebetulnya. Tapi karena kondisi waktu yang sempit. Nah beliau dapat di terakhir itu bertemu dengan para relawan. Yang notabene adalah relawan yang sudah segaris perjuangan dengan beliau. Dalam konsep keberlanjutan. Yang mengawal dan menghantarkan kemarin kemenangan absolut 58% Prabowo Gibran. Itu Bang. Ya jadi kalau kita lihat kan memang saya lihat antusiasme ya. Iya. Luar biasa sambutan-sambutan dari masyarakat terhadap kedatangan Pak Jokowi itu membuktikan bahwa denyut ya nadi perjuangan mereka dan harapan mereka atas kedatangan Pak Jokowi itu dan kepemimpinan Pak Jokowi pada 2 periode presiden itu masih mereka rasakan. Iya Bang, betul Bang. Nah ini kan satu harapan yang kita lihat bahwa sebenarnya bagus ya bahwa ada mantan presiden yang masih berkomunikasi dengan rakyat walaupun situasinya berbeda dalam konteks mendukung pemerintahan yang ada sekarang. Iya. Bukan memperlemah. Betul Kan Bang. begitu. Betul sekali Bang. Betul. Ya. Ini satu gambaran utuh tentang pentingnya legacy Bang. Kan ada tagline, setiap pemimpin ada era dan setiap era ada pemimpin. Tapi di era presiden ke-7, begitu banyaknya legacy fundamental yang beliau bikin, dan ini menjadi pembuktian bahwa konsep keberlanjutan itu menjadi satu hal, satu keniscayaan yang mesti dibuktikan. Nah, kunjungan beliau ke daerah, ke Lampung terutama, ini perdana Bang. Beliau berharap, kita berharap beliau dapat menyambangi atau mengabulkan permintaan saudara-saudara kita yang ada di 38 provinsi untuk hadir, ditemui langsung, bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam rangka memberikan penguatan, memberikan pencerahan kepada masyarakat bahwa pembangunan berkelanjutan itu adalah keniscayaan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dan wakil beliau Mas Gibran. Ini adalah satu kelanjutan yang tidak dipisahkan. Kami melihat itu Bang. Antusias masyarakat itu juga menjadi hal yang penting ketika pemahamannya menjadi utuh. Karena kita melihat Bang, kunjungan Pak Jokowi kemarin, bahkan sebelum beliau berkunjung, itu ada 2 sisi yang dapat kita lihat. Sisi keinginan orang untuk menghambat, yang targetnya kita udah tahu, dan sisi masyarakat yang ingin berakselerasi langsung, yaitu suksesnya pembangunan di era kepresidenan Prabowo ini, dengan datangnya Pak Jokowi yang memberikan penguatan atas program-program yang dipastikan adalah program keberlanjutan. Iya, itu kan harus bisa ditangkap. Ya, bukan malah dipermasalahkan seolah-olah memperlemah pemerintahan Prabowo Gibran. Nah, masyarakat harus bisa menangkap itu bahwa legasi yang pernah dibuat oleh Pak Jokowi, baik membangun bandara, jalan tol, kemudian pelabuhan dan macam-macam infrastruktur yang lain. Nah, ini kan merupakan fondasi yang kemudian dilanjutkan oleh Pak Prabowo untuk bagaimana melanjutkan ini supaya ini menjadi kekuatan nasional kita. Ya, kemudian untuk memperkuat rajutan kebangsaan kita, ya dari Aceh sampai Papua misalnya. Miangas, Rote gitu. Rote. Jadi ini bukan main-main, ini kerja besar. Orang berpikir kita ini negara kecil, kita ini negara besar. Iya Bang. Ya, negara yang memang tidak mudah untuk membangun
negara keluasan laut dan darat seperti ini, yang ini perlu memang satu visi yang serius, misi juga yang serius untuk membangun Indonesia ke depan. Sekarang kita kan yang kita lihat itu hal-hal yang kasat mata, iya kan? Bahwa memang betul keuangan kita ada masalah, ekonomi kita juga ada masalah, yang juga ini dialami oleh banyak negara, ya kan? Bukan hanya kita gitu loh. Nah ini mesti sabar, ya kan? Menghadapi situasi seperti ini. Ya, gimana Pak Darmizal melihatnya? Bang, era Bung Karno jadi presiden, cita-cita beliau itu kan besar, Bang. Bahkan banyak tagline yang muncul ketika beliau menjadi presiden. Presiden dan sekaligus proklamator. Ketika beliau ingin membangun Monas, ingin membangun Istiqlal, ingin membangun katedral, itu kritikan luar biasa banyak datang, Bang. Ketika Presiden Soeharto membangun jalan tol pertama kali, Jakarta, Jagorawi, Bogor itu juga kritikan datang, Bang. Orientasinya adalah ketersediaan. Taman mini sampai ada yang meninggal. Taman mini. Dan lain-lain, Bang. Orientasi yang terpikirkan ketika itu adalah kita nggak cukup uang. Kita nggak cukup fiskal. Kita harus begini prioritas. Tapi seorang presiden kan memang harus punya visi yang jauh ke depan, Bang. Saya kemarin melakukan kunjungan kerja, tugas kerja namanya, Bang, dalam ke suatu tempat. Kemudian saya berpikir, kalau saja tidak terjadi Traktat of London yang tahun 1847 kalau nggak salah, 14 apa itu, Bang? Antara pertukaran kekuasaan antara Belanda, wilayah kekuasaan gitu, Bang, antara Belanda dengan Inggris. Cara berpikir kita menjadi agak sedikit buntu, Bang. Tapi ketika saya lakukan kunjungan kerja, tugas kerja itu baru tergambarkan betapa pentingnya berpikir secara ontologis, melihat sesuatu dari perspektif yang tidak hanya pragmatis, tapi juga berpikir tentang jangka panjang yang akan dicapai. Presiden Jokowi meletakkan fondasi dengan membangun infrastruktur yang begitu luas, kemudian dilanjutkan pembangunan untuk mengisi agar kita tinggal landas dengan cepat oleh Presiden Prabowo. Contoh, Bang, tadinya kita terhambat ketika satu desa memproduksi hasil tani, produk pertaniannya susah sampai ke kabupaten, Bang. Walaupun sudah dipasarkan melalui jaringan internet, tapi jalan untuk menuju pengepul besar di kota kabupaten sulit. Kenapa? Jalan rusak. Akhirnya apa yang terjadi? Hasil produk pertanian masyarakat menjadi banyak rusak di jalan. Dibangun jalan desa yang sekian panjangnya oleh Presiden Jokowi. Sampai hasil produk pertanian itu di kabupaten dengan sangat cepat. Dari kabupaten sampai lagi ke provinsi dengan lebih cepat. Ini ibaratkan jalan desa masuk ke jalan kabupaten masuk jalan provinsi, kemudian masuk jalan tol, masuk pelabuhan, berangkat ke negara tujuan. Masuk ke bandara, berangkat ke negara tujuan. Ini satu keunggulan yang tadinya adalah keunggulan komparatif, sekarang menjadi keunggulan kompetitif bagi kita. Itu yang ditinggalkan oleh Jokowi sebagai legacy, dan ini yang menjadi orientasi Presiden Prabowo menghasilkan manusia-manusia unggul di kemudian hari melalui program-program yang beliau bangun. Beliau tidak anti kritik. Bahwa ada kekurangan yang seperti Abang bilang tadi, itu iya. Tapi kalau tidak dimulai dari sekarang, kapan lagi? Dan kalau bukan kita, ya siapa lagi, Bang? Ya menarik memang ya kalau kita mengkajinya secara objektif ya. Tidak dengan subjektif karena punya kepentingan politik tertentu. Saya kira perkembangan ini adalah
suatu kemajuan yang bisa berlanjut tahap demi tahap, bisa membangun seluruh wilayah sehingga tidak lagi ada daerah tertinggal. Kan gitu. Kita lihat misalnya banyak negara antara kota, desa, kota, provinsi, kabupaten, desa itu kan tidak kita rasakan ada suasana yang tertinggal. Nah sekarang memang masih banyak. Tapi kan ini menuju. Makanya kita tahulah era sebelum reformasi kan sama sekali tidak tersentuh ini. Kabupaten ke bawah ini tidak tersentuh. Nah, lalu pelan-pelan pada era Pak Jokowi ini mulai dibangun. Mulai orang tidak sulit mendatangi desa. Orang beli durian langsung bisa ke kebunnya. Kalau dulu bagaimana? Mau masuk becek, lubang besar-besar, mobil rusak kan gitu. Nah jadi, di era Pak Jokowi ini kan ini istilahnya Pak Jokowi membuat landasan, Pak Prabowo tinggal landas. Nah ini yang kata Pak Harto dulu kan, kita harus menuju negara yang tinggal landas. Nah ini kan sekarang tinggal landas. Nah ada kekurangan-kekurangan pasti ada. Dan itu kekurangan itulah yang sekarang harus dibangun kembali oleh Pak Prabowo. Dibangun untuk kemajuan ke depan. Sehingga tinggal landas itu tidak hanya slogan. Tinggal landas ini kan menjadi satu kekuatan kita untuk menuju bangsa yang maju ke depan. Bang, kita melihat satu peradaban itu dari ketertinggalan menjadi terlihat dari satu lompatan yang long jump. Dari sisi olahraga juga bisa kita lihat, Bang. Hari ini kita ini kadang-kadang begadang sampai tengah malam, Bang. Abang masih ingat lagu era 80-90-an yang dinyanyikan oleh sahabat kita, Iwan Fals. Ethiopia. Ingat gak, Bang? Sekarang abang kalau lihat Addis Ababa sebagai ibu kota Ethiopia, mencengangkan, Bang. Mencengangkan. Begitu terlihat pertumbuhan kemakmuran. Ini luar biasa, Bang. Abang lihat tetangga kita dengan film Killing Field-nya. Vietnam. Abang pergi ke Vietnam sekarang ini seperti apa? Luar biasa, Bang. Kalau pembangunan sporadis yang telah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo yang dilanjutkan mengisinya dengan konsep tinggal landas oleh Presiden Prabowo tidak dimanfaatkan sepenuhnya oleh kita, terutama generasi muda yang harus mengisi bonus demografi ini, Bang. Bentar lagi bonus demografi masuk, Bang. Kalau tidak dimanfaatkan, ini faedah yang besar di hadapan mata kita. Saya khawatir bisa menjadi bencana, Bang. Kenapa? Momen terjadinya AI sebagai perangkat dengan robotik otonomus yang menggantikan banyak peran manusia, dan kita tidak siap menggunakan alat itu, Bang, teknologi itu. Abang bayangkan apa yang terjadi dengan generasi muda yang kita harapkan disebut dengan era menjemput bonus demografi. Kan satu hal yang sulit, Bang. Coba abang lihat sekarang. Begitu banyak, hampir 30, ini kan 32 negara akan maju babak berikutnya nih di Piala Dunia. Kejutan itu adalah munculnya klub-klub dari negara-negara Afrika sebagai penantang kuat yang melawan Amerika Latin, Eropa. Coba lihat bagaimana Ghana, bagaimana Aljazair, Maroko, Senegal. Kita yang lebih duluan, Bang. Karena sibuk berkelahi di kolam yang sempit, di mana oposisi sibuk hanya ingin menjatuhkan, tidak memberikan saran atau kritikan yang konstruktif, tapi lebih banyak menciptakan hal-hal yang bersifat karakter assassination, sehingga pemimpin kita nggak bisa leluasa bergerak dengan cepat sesuai dengan pemikiran.
visi besarnya seorang pemimpin itu diganjal terus menerus. Karena selalu kalimatnya, kalau bukan gue, ini negeri nggak maju. Dikasih kepercayaan juga nggak bisa tuh orang tuh. Saya yakin Bang. Iya. Maka apa yang dicita-citakan, apa yang jadi komitmen Presiden Prabowo di tengah pembangunan infrastruktur yang harus terjaga tumbuh, stabilitas Iya. menjadi hal yang utama Bang. Dengan distribusi kekuasaan kepada para ahlinya. Kenapa Bang? Jika satu pekerjaan tidak diserahkan kepada ahlinya, maka kita sedang menunggu kehancuran. Ya. Itu ayat Quran itu. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Abang ahlinya. Janganlah menyerahkan sesuatu pekerjaan kepada yang bukan ahlinya. Gitu. Kalau dulu istilahnya ada the right man In the right place. on the right place. Ya. Gitu Bang. Jadi kalau diserahkan pekerjaan ke sembarangan orang, ya nggak lama nunggunya Bang. Memberikan pekerjaan yang tidak, ya orang yang memberikan. Istilahnya kalau sekarang tidak profesional, Ya. ya Nah, pasti akan berantakan. iya. Karena orang yang memberikan pekerjaan kepada orang yang tidak ahli, itu ada lingkup sombong Bang. Sombong itu juga, kan udah jelas orang ini nggak ahli di bidangnya. Ya. Dikasih tugas. Itu namanya sombong. Karena gue yang kuasa, gue terserah dong mau ngangkat siapa, kira-kira kan gitu. Sombong itu juga sama dengan falsafah tadi Bang. Kesombongan mendekatkan kita juga kepada kehancuran. Ya. Jadi janganlah sombong dan berikan pekerjaan kepada ahlinya. Seperti abang ini. Ya. Ahli di bidang politik, ahli di bidang komunikasi. Ya. Jadi sebenarnya kan begini. Tadi kan disebut oposisi. Saya kira oposisi itu bagus. Selama dia memang melakukan kritik-kritik yang objektif. Kemudian memberikan solusi-solusi. Jadi bukan oposisi hanya sekedar untuk benci dan ingin menjatuhkan pemerintahan. Iya. Apalagi sekarang kalau kata presiden itu benar ya, bahwa saya tahu siapa yang bayar-bayar Para pendemo. para pendemo. Wah ini bahaya sekali. Ya, pendemonya juga secara moral nggak bagus karena dibayar. Yang bayar juga nggak, lebih parah lagi. Nah harusnya kan dia berupaya. Kadang-kadang kan memang orang itu begini ya, nggak sabar Iya. dalam membangun komunikasi kritis terhadap pemerintah. Dia mau langsung hari ini di oposisi kumpul-kumpul berteriak besok pemerintah jatuh. Iya. Ya kan? Harusnya kan dia sabar. Ya kan? Kita contoh ambilkanlah misalnya seperti contoh Nabi Musa. Nabi Musa itu kan sebenarnya dianggap Tuhan nggak sabar. Iya kan? Dia bilang, Allah tuh bilang sama Musa, Musa datangilah baik-baik Firaun. Itu Firaun loh. Firaun ya. Yang kejam, yang gimana kan. Penguasa saat itu. Datanglah kamu baik-baik ngomong sama Firaun. Sampaikan apa maksudnya, hajat kamu itu apa, niat kamu itu apa. Sampaikan. Iya. Nah ini Prabowo kan bukan Firaun. Kan? Sisi demokratisnya ada, sisi dialogisnya ada. Datang aja baik-baik. Humanisnya ada. Ya. Dan saya tahulah beberapa teman itu yang sudah dialog sama Prabowo, ngobrol, ya, dia diundang ke Hambalang, kemudian menjadi menteri, menjadi staf khusus, menjadi apa, kan itu buktinya diterima. Mereka tadinya kan oposan. Mudah-mudahan Gentara juga diterima sama Pak Prabowo nih Bang. Ya. Untuk memberikan masukan-masukan. Karena Abang Kalau kita kan luar biasa masukan-masukannya. Kita kan nggak punya target, ya kan? Kita nggak punya target. Ya kalau mau diterima, alhamdulillah, ya. Jadi semuanya harus dengan hati yang sejuk dan ikhlas. Iya. Gitu. Jadi silahkanlah siapa yang mau membangun oposisi, sekuat apapun, berikan pikiran kritis dan berikan solusi apa yang diinginkan. Iya. Nah,
sampai saat ini kan nggak ada solusi. Kelompok-kelompok yang oposisi ini kan cuma marah-marah aja di media sosial kan. Ini satu contoh Bang. Marah-marah yang kadang-kadang kita lihat kurang pengetahuan. Bagaimana pemberian gelar prosesi, pemberian gelar adat oleh 5 kerajaan adat di Lampung kepada Presiden ke-7 Indonesia. Coba Bang lihat bagaimana tuduhan tidak sopan, jahat, gitu. Wah, dia nganggap gitu, Mensimbolkan kan kerbau kan dipotong sebagai satu penghargaan Bang. Pengorbanan. Kerbau itu kan lambang dari kekuatan, ketangguhan. Tapi juga perlu pengendalian agar yang kuat dan tangguh itu tidak semena-mena. Model itulah. Kenapa Minangkabau itu juga lambangnya Kepala kerbau. kepala kerbau Bang? Kenapa kemarin di Lampung proses itu memotong kerbau kemudian meletakkan kerbau, kepala kerbau itu di tempat orang yang diberikan penghargaan? Itu jangan dilihat kepala kerbau ini sama identik dengan lambang partai politik umpamanya, kan jauh Bang. Ini yang dilakukan, yang dijalankan oleh tokoh-tokoh adat itu adalah sudah satu hal yang mentradisi. Bahwa kekuatan yang disimbolkan oleh kerbau, ketangguhan yang disimbolkan oleh kerbau haruslah berjalan fokus pada relnya agar ketangguhan kekuatan itu berjalan dengan benar yang disebut dengan on the right track gitu Bang. Kemudian sampai pada tujuan sesuai dengan semangat awalnya, yaitu kebaikan dan kemuliaan. Abang lihat tuh kritikan-kritikan. Ya, jadi seolah-olah itu mendiskreditkan satu kekuatan politik dengan menginjak kepala kerbau kan. Padahal kan itu bukan, itu memang kan anugerah, kemuliaan dan pengorbanan Iya Bang. yang diberikan Betul. kepada adat yang digunakan oleh adat-adat tertentu, termasuk terutama ya di Lampung. Banyak memang itu masalah-masalah seperti itu kan biasa. Bang, Abang bisa terbayang nggak? Kalau tidak ada kepala kerbau yang ditaruh di situ, ya, legitimasinya dipertanyakan orang. Oh ini nggak sah pembelian gelar adatnya nih. Karena kepala kerbau sebagai sesuatu yang sakral tidak ada. Ya kan? Iya. Sekarang diadakan sebagaimana mestinya. Itu juga diserang Bang. Dengan anekdot yang macam-macam lah. Nah ini yang kita maksudkan seperti Abang sampaikan tadi. Jangan selalu mencari jalan untuk mendiskreditkan atau black campaign atau karakter assassination menjadi target dalam berdiskusi. Kalau bukan Jokowi yang diangkat kemarin oleh 5 kerajaan adat di Lampung itu, akan ada nggak kritik seperti ini Bang? Nggak ada. Katakanlah yang diangkat kemarin itu Budius Ma'ruf Piliang umpamanya gitu Bang. Atau Zulfan Lindan. Dikritik gak Bang? Di karakter assassination gak Budius oleh orang-orang? Nggak ada gunanya. Enggak Bang. Ini karena Jokowi. Iya. Gitu loh Bang. Ya jadi memang gini ya. Jadi masa lalu yang terus dinarasikan, dibangunkan dengan kebencian, ya kan? Itu kan nggak bawa kemajuan apa-apa. Iya. Ya itulah. Jadi udahlah, kita kan menganggap bahwa misalnya hubungan Pak Jokowi dengan PDIP itu kan masa lalu. Kenapa nggak kita mencoba membangun sinergi ya, kebersamaan Untuk masa depan. Untuk masa depan. Umpamanya gitu Ya. Bang. Ya Pak SBY juga begitu kan. Buktinya kan Pak SBY dengan Pak Prabowo, Pak Jokowi dengan Pak
Prabowo, Megawati dengan Prabowo kan bisa berjalan bersama-sama. Tapi kenapa kalau mereka bertiga ini nggak bisa? Si SBY dengan Megawati sulit, SBY dengan Jokowi sulit, kan gitu. Jadi karena ini jiwa besar, pikiran sehat, akal sehat, jiwa besar itu penting. Nah, jiwa besar itu melahirkan yang namanya kalau dalam agama itu namanya tawadu. Ya kita sedikit merendah lah, ya kan? Merendah, jangan terlalu merasa paling tinggi, paling hebat. Kalau kita merendah, kita menerima siapa saja. Tangan terbuka untuk berdialog. Iya. Masa lalu memang kan enak. Iya. Kalau Bu Mega panggil, lah Jokowi kok masa lalu kan ngomong, tapi jangan diekspos. Semuanya mesti di media sosial kan, mesti ya. Jadi kacau, ya kan? Saya pernah mendengar satu kata, Bang. Merendahkan hati dalam pergaulan itu menempatkan dignity diri kita di posisi tertinggi, Bang. Iya. Saya pernah dengar itu. Tapi kalau kita tempatkan kesombongan dalam pergaulan, maka dignity diri kita berada pada tingkat terendah. Makanya kan kalau kita lihat Nabi Muhammad itu kedudukan dia paling tinggi di mata Tuhan apa? Bukan nabi, bukan rasul. Tetapi ketika kita sembahyang misalnya, asyhadu anna Muhammadun abduhu wa rasuluh. Muhammad itu hamba Tuhan. Gitu kan? Nah, jadi kita dengan Tuhan itu menghamba. Jadi oleh karena itu karena kita ini sama-sama hamba, ya duduklah sejajar. Egaliter, tidak ada rasa lebih hebat dari siapapun. Nah itu paling nikmat sebenarnya hidup seperti itu. Iya. Ya ketika kita hidup merasa lebih hebat dari yang lain, lebih besar dari yang lain, lebih sukses dari yang lain, nah akhirnya kita lupa diri. Kalau lupa diri, lupa pada Tuhan. Tuhan itu bilang begitu. Allah itu bilang, orang yang lupa diri adalah karena dia lupa sama aku. Itu ayat Quran. Jadi hati-hati. Setiap orang lupa diri, membesar-besarkan diri, dia lupa sama Tuhan. Dia lupa bahwa Tuhan itu yang menciptakan dia. Ada yang lebih besar dari dia. Iya. Nah, ini sedikit filosofi Al-Quran, agama, Alkitab. Ya mungkin saya kira bukan hanya Al-Quran, banyak itu kitab-kitab lain juga, agama-agama lain juga persepsinya seperti itu, ajarannya seperti itu kan gitu. Merendahlah kamu di hadapan Tuhan dan juga kamu merasa sejajarlah dengan manusia-manusia yang merupakan hamba Tuhan yang lain. Iya. Gitu ya. Saya agak ingin, tapi nggak tahu, kalau nggak nanti skip aja, Bang. Ada yang lucu-lucuan abang ajarkan ke saya itu. Saya pada kunjungan, pada tugas kerja kemarin, saya cerita, Bang, saya sama teman-teman, kita pergi ke suatu tempat di mana ada bertemu rest area gitu, Bang. Ini maksudnya adalah mendahului orang berpikir dan kita persiapkan jawabannya gitu, Bang. Jadi pada di suatu tempat kita menuju ke suatu tempat, ada rest area, harus kita datang dulu supaya bisa istirahat sebentar. Di situ kan ada tertulis toilet berbayar gitu kan, Bang. Pada pintu toilet berbayar itu pada ininya tertulis kalau pis 3.000. Kan gitu. Ini nggak tahu nih cocok kan nih, Bang. Yeah. Maksudnya untuk kalau orang menyiasat itu banyak caranya. Tapi bagaimana menjawab siasat orang dengan cara yang konkret gitu. Kalau pis 3.000 gitu, Bang. Yeah. Kalau pup 2.000 gitu ya. Yeah. Datanglah tamu, dia pergi ke tempat pup. Dia siapkan 2.000. Begitu di kasir tanya, nggak bisa 2.000, Pak, 5.000 gitu. Kok bisa 5.000? Kan pup 2.000. Ya, Bapak kalau pup pasti pis katanya kan gitu. Jadi bayar 5.000. Yeah. Kalau Bapak pis mungkin nggak pup katanya kan gitu, Bang. Nggak tahu nih kalau makanya siasat orang untuk niatnya itu mesti juga dijawab dengan sesuatu yang konkret. Ini orang oposisi ini pasti tujuannya begini. Ingin menjatuhkan, ingin merusak. Seorang pemimpin juga udah memahami bahwa tujuan dari oposisi ini adalah mengganggu sajakah
atau ingin merusak sekalian. Itulah filosofisnya pemimpin karena dia membawahi semua bang. Mulai dari pemberontak, mulai dari oposisi, koalisi, mulai dari yang paling tinggi sampai yang paling bawah. Itu anggotanya dia, itu rakyatnya, itu masyarakatnya. Ya, jadi maka kebutuhan dari semua itu harus dipersiapkan jawabannya oleh seorang pemimpin. Ya, jadi kan kalau kita lihat bahwa demo-demo ini kan itu katanya dibiayai. Ada yang biayai demo. Ya, itu presiden bilang. Presiden bilang Presiden begitu. tahu. Nah, presiden tahu ada yang biayai demo. Kan? Nah, kayaknya benar itu. Buktinya demonya berhenti. Iya, Ya kan? pembiayaannya purti juga. Nah, mungkin yang membiayai takut ketahuan sama presiden. Aparat-aparat presiden kan banyak. Karena mereka berpikir bahwa kalau ketahuan bahaya nih. Iya. Pasti yang biayai ini bukan orang kecil, pasti orang besar. Bahkan mungkin dari pihak asing bisa jadi, ya. Bisa jadi ada pihak asing. Dan itu kan kepentingannya banyak sekali. Negara-negara tetangga kita ini kan punya banyak kepentingan dengan Indonesia. Nah, jadi kalau kita stabil, mereka pasti merasa terganggu. Maunya Indonesia ini sebagai negara paling besar Di kawasan, harus tidak bisa stabil. Iya. Harus selalu labil dan goyah. Sehingga gampang dia mengakali negara-negara besar seperti Indonesia ini. Iya. Nah, ya jadi kan kadang-kadang karena orang itu tidak melihat secara positif, akhirnya dia, wah ini ngakal-akalan aja nih. Iya. Betul. Bukan akal-akalan, itu betul. Betul bang. Ya. Saya pernah dengar ucapan itu bang. Disampaikan dalam satu dialog oleh pakar kita, Dr. Salim Said bang. Kenapa Singapura harus maju dengan lautan Melayu gitu ya di sekitar mereka? Karena kalau dia tidak maju, habis dia dikerjain. Yeah. Kenapa Israel harus maju di lautan Arab di sekitar dia gitu? Kalau tidak, dia dikerjain. Nah, cuman kadang-kadang yang besar seperti kita ini jangan lihat dari sisi negatifnya. Kita harus lebih maju dari yang kecil-kecil di sekitar kita. Kita punya semua bang. Kita punya nikel. Kita punya sawit. Ya, kita punya batu bara. Kita punya emas. Kita punya alam yang begitu melimpah kekayaannya. Tinggal kita sedikit lagi. Yaitu sebagaimana yang dicita-citakan oleh Presiden Prabowo ini. Menciptakan manusia unggul Indonesia yang berkualitas sehingga kelebihan-kelebihan komparatif kita tadi menjadi keunggulan yang kompetitif. 2045 Indonesia emas itu kita betul-betul berjaya bang. Ya, memang untuk membangun negara sebesar ini ya, bahwa harus ada step by step, gradual. Ya, gradual. Enggak bisa langsung lompat. Harapannya dibandingkan dengan negara yang sudah maju. Iya. Ya. Memang pondasi 30 tahun di bawah Orde Baru itu enggak gampang merubahnya. Switching mental itu enggak gampang kan. Jadi makanya ketika bertahap kita pada masa Gus Dur, Habibie, ya, masing-masing pemerintahan ini membuat langkah-langkah untuk bagaimana merevisi kelemahan-kelemahan pada masa lalu menjadi satu kemajuan. Nah, ini kan perlu waktu, perlu kesabaran gitu. Oleh karena itu, dan memang yang sulitnya memang di dalam setiap pemerintahan tentu ada orang-orang yang korup masih. Ya kan? Pada masa Gus Dur, Megawati, Habibie, SBY, Jokowi, pasti ada orang-orang yang bermental korup. Dan sekarang apalagi juga ada yang bermental-mental korup. Cuman bagaimana menyelesaikan persoalan ini? Ini kan perlu waktu. Karena yang kita hadapi manusia ini, bukan barang mati. Nah, jadi orang bilang tegakkan hukum, segala macam. Ya, tegakkan hukum, kita kan bukan revolusi. Kalau revolusi itu gampang. Ya kan? Kita ini tahap bertahap ingin memperbaiki. Nah,
Karena itu disiasati oleh kelompok-kelompok yang tadi bermental korup, bagaimana melemahkan upaya-upaya perubahan untuk menuju ke depan kan gitu. Ya Bang. Jadi sekali lagi Bang, silaturahmi kerakyatan yang dijalankan oleh Presiden ke-7 kita, Pak Joko Widodo, ini adalah satu ejawantah dari komitmen beliau untuk mengawal kepemimpinan Prabowo Gibran ini secara konstitusional. Bahwa ada impaknya terhadap partai politik itu bukan hal yang utama dalam pikiran beliau menurut saya Bang. Impaknya apa? Ada dua Bang. Impact negatif dan impact positif. Impact positifnya, simbol-simbol partai yang beliau pakai itu akan menjadi tempat orang berbondong-bondong dalam rangka menjalankan komitmen kebangsaan, yaitu mendukung kepemimpinan Prabowo Gibran ini. Dalam konteks itu, ada partai yang dapat impactnya. Mungkin orang akan berbondong-bondong. Kami juga Bang, kawan-kawan saya yang dulu di Partai Demokrat, itu sudah Bang, banyak sekali menghubungi saya. Bang, kita nih dulu kan orang-orang yang dari awal membangun partai. Sekarang kami masih siap untuk bersama-sama dengan Abang, bergabung dengan Pak Jokowi Bang gitu. Karena kami melihat kecintaan kami kepada Pak Prabowo ini nggak berubah Bang. Bahwa memang yang harus ada diperbaiki pasti. Mereka ingin Bang bergabung bersama-sama mengawal kepemimpinan Prabowo Gibran ini melalui kemana arahnya Pak Jokowi. Tapi sebaliknya juga Bang, ada partai yang dapat impact negatif. Tadinya mereka punya konstitusi besar di suatu tempat, bisa jadi dengan kunjungan Pak Jokowi, konstituennya ini beralih dan dia dapat hal-hal yang merugikan menurut mereka. Kenapa sebabnya? Muncul kekhawatiran dari partai-partai tertentu atas kunjungan Pak Jokowi ke rakyat. Sebenarnya kan nggak perlu ada kekhawatiran. Setidak-tidaknya kekhawatiran yang berlebihan janganlah gitu Bang ya. Karena selama ini mungkin mereka tidak menjenguk rakyat itu, tidak memaintain. Memaintain rakyat itu, konstituennya, kemudian kader-kadernya tidak dimaintain dengan baik. Akhirnya ketika Pak Jokowi datang, mereka lihat, oh ini ada peluang kita dimaintain dengan baik. Ya mereka bisa pindah, itu kan hak mereka. Kenapa Pak Jokowi yang disalahin? Harusnya masing-masing partai yang kadernya berpindah, apakah ke PSI ataupun bukan ke PSI, dari partai dia sendiri, harus dipertanyakan selama ini kamu berbuat apa. Ya kan? Rakyat mau mengadu kemana? Mereka memilih partai A, tapi ketika dalam situasi rakyat sulit, partai A itu tutup kantor, tidak ada di tempat, tidak bisa dihubungi, dia cari alternatif lain. Itu kan wajar aja, marketing namanya kan. Nah, jadi harus kita nih dibangun cara berpikir dewasa, begitu kan? Bang. Dewasa bahwa koreksilah diri kita lah, otokritik, ya kan? Jadi kita melakukan otokritik kepada diri kita, jangan terus mengkritik orang lain terus. Kita sendiri tidak melakukan otokritik atas kelemahan-kelemahan kita. Gitu. Ya kalau saya lihat ini momen terbaik bagi kaum oposisi Bang untuk membuatkan koreksian-koreksian dengan solusi-solusi Bang. Bukan membuatkan kritik-kritik tapi yang membangun karakter assassination tadi itu Bang. Merugi mereka. Rugi mereka. Kenapa? Rakyat mendapatkan manfaat dari kebijakan pemerintah, mereka mengkritik pemerintah yang memberi manfaat, ya rugi dia. Presiden dengan seluruh aparatnya udah bekerja, lu malah kritik, kemana aja sih lu kan gitu Bang. Saya sepakat dengan Abang. Kita sudah 1 jam ya, kita ngobrol ini nggak terasa. Nah, saya kira
pasti Bung Darmizal juga punya acara lagi. Siap. Jadi saya minta sedikit closing statement dari Bung Darmizal. Baik, terima kasih Bang. Bahwa kita punya tradisi, bahwa kita punya budaya, bahwa kita menganut ajaran, kalau di dalam Islam itu disebut dengan tabayun, Bang. Jika ada kita merasa yang kurang dari kebijakan yang berjalan saat ini, maka bertabayunlah. Sebagaimana perintah yang diturunkan oleh Tuhan kepada Nabi Musa, temui dia, sampaikan dengan baik-baik. Ya. Saya kira komitmen dan konsep ini bisa dijalankan agar stabilitas negara kita ini terjaga, presiden dan seluruh pembantunya fokus untuk bekerja menuju Indonesia Emas 2045. Saya kira itu Bang. Ya, terima kasih banyak Bung Darmizal. Baik Bang. Ya, mudah-mudahan ini menjadi sedikit aja solusi kan bagi semua pihak. Siap. Untuk mengambil pelajaran dari perjalanan Pak Jokowi ke Lampung kemarin dan ke beberapa daerah lainnya. Yang akan datang. Oke, Siap. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.